sawelinge Surasentika samin tan kena siya marang sepadha-padha kabeh iku sedulure kudu kena winengku aja nganti drengkilan srei iku piweling kang nyata kanggo anak putu mengko. Samin yaitu sebuah pergerakan perlawanan pemerintahan Belanda dengan strategi tanpa kekerasan. Salah satu bentuk perlawanannya yaitu tanpa membayar pajak, tidak mau sekolah, tidak mau bekerja untuk pemerintahan Belanda, tidak mau diberi dan tidak mau memberi kepada pemerintahan Belanda. Samin adalah sebuah pergerakan tanpa kekerasan dengan mengedepankan kejujuran, kegotong royongan, sabar, trokal, nrimo. Itu adalah sebuah ajaran yang sampai saat ini masih turun-temurun. Samin yaitu sebuah ajaran tanpa paksaan, maksudnya meskipun meskipun anak kandung dari generasi atau dari tokoh tidak bisa meneruskan atau tidak mampu meneruskan ajaran tersebut ya tanpa ada paksaan. Jadi itulah sebab Samin sampai saat ini masih bisa bertahan. Untuk saat ini di era modernisasi, untuk Samin masih bisa bertahan ya, terutama di dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro ini. Karena apa? Dengan kesadaran mereka, generasi penerusnya, mereka masih mampu meneruskan atau uri-uri ajaran Samin tersebut. Karena sebuah ajaran adiluhung yaitu kejujuran, kesabaran, trokal, dan nrimo. Karena dalam agama apapun pasti semua ada aturan-aturan untuk mengedepankan kejujuran, sabar, trokal, dan nrimo. Itulah sebuah nilai luhur ajaran Samin Surasentika. Samin padha ya amin murah sandang pangan lan papan lumeber ing Nuswantara. Samin adalah salah satu komunitas yang ada di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo. Adanya Samin yaitu berawal dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Sepanjang yang kami tahu, Samin adalah suatu pejuang pada zaman penjajahan waktu itu. Melawan penjajahan dengan cara tidak kekerasan. Dalam hal ini dengan menggunakan cara-cara kata-kata yang jujur tanpa menimbulkan kekerasan. Memang pada waktu penjajahan dulu tidak mau membayar pajak itu betul, karena kalaupun waktu itu
para sepuh Samin membayar pajak, berarti itu adalah menganut kolonial Belanda. Karena pemerintah waktu penjajahan Belanda yaitu pemerintah kolonial. Namun demikian, berbanding terbalik setelah Indonesia merdeka, yaitu zaman sekarang yang sudah dipimpin oleh pemerintahan Indonesia sejak 17 Agustus 1945, komunitas Samin berubah total. Dalam hal ini yang awalnya tidak mau membayar pajak dari pemerintah kolonial, begitu Indonesia merdeka dipimpin oleh Presiden Bapak Insinyur Soekarno pada waktu itu, secara otomatis komunitas Samin mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diaturkan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Samin ini adalah suatu peninggalan dari leluhur yang patut kita apresiasi, yang patut kita contoh, yaitu dalam hal kejujuran. Jadi apa yang disampaikan oleh sesepuh dalam hal ini yang sampai sekarang generasi keempat, yaitu Mbah Harjo Kardi yang ada di Dusun Jepang, sampai sekarang ini menjadi tolok ukur dari para pejabat, mulai dari pejabat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, secara otomatis pemerintah desa juga paling tidak menyontoh dari ajaran-ajaran Samin yang ada di Desa Margomulyo. Jadi untuk komunitas Samin yang ada di Desa Margomulyo, khususnya di Dusun Jepang ini, Kabupaten Bojonegoro ini, sangat-sangat tidak tutup dengan adanya era modernisasi. Tetapi dengan adanya era modernisasi juga selalu menjunjung tinggi apa yang dinamakan nilai-nilai kejujuran, rendah hati, dan mungkin sabar, trokal, dan tawakal. Itu yang menjadi filosofi komunitas Samin yang ada di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Perang tanpa kawis para lawan, penjajah bangsa Walanda. Samin-sami padha-padha kang rinepta mitane kepadha. Sarelang ing